Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Pagi ini kita lanjut lagi sesi berapa? Bagian ke 14. Ya, tentang Lauhul Mahfuz, halaman 107. Ya, baca. Beriman tentang Lauhul Mahfuz dan kolam. Beriman tentang Lauhul Mahfuz dan kolam. Wa nu'minu billauhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad rukima falau ijtama'a al khalqu kulluhum ala syai'in katabahu Allah ta'ala annahu kainun la yaj'aluhu ghayra kainin lam yaqdiru alaihi walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubuhu Allah ta'ala fihi la yaj'aluhu kainan lam yaqdiru alaihi jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah wa ma akhta'al 'abda lam yakul liyusibahu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Sekarang baca artinya. Bab 7. Kami beriman tentang adanya Lauhul Mahfuz dan kolam atau pena serta segala yang tercatat di dalamnya. Seandainya seluruh makhluk bersatu untuk mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Seandainya pula mereka semua bersatu untuk mengadakan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala catat, baca, takdirkan, niscaya mereka juga tidak akan mampu melakukannya. Pena telah kering sehingga tidak ada tambahan atau pengurangan lagi terhadap apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Apabila sesuatu ditakdirkan tidak akan menimpa seorang hamba, maka itu pasti tidak akan menimpanya. Begitu pula apabila sesuatu ditakdirkan akan menimpa seorang hamba, maka itu pasti tidak akan luput darinya. Nah, lihat di sini disebutkan tentang beriman mengenai Lauhul Mahfuz dan kolam. Kita baca dulu penjelasan. Kita beriman dengan keimanan yang betul-betul kokoh dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Lauhul Mahfuz adalah benar adanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah tempat Allah mencatat takdir seluruh makhluk. Sedangkan kolam yang disebutkan adalah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dengannya dicatatlah berbagai takdir di Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu tempat Allah mencatat takdir. Kalau kolam itu pena yang digunakan untuk mencatat takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Lalu Allah firmankan padanya, tulislah. Kolam mengatakan, apa yang akan aku tulis? Allah berfirman, tulislah berbagai takdir dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka segala sesuatu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Seandainya seluruh makhluk ingin menghilangkan takdir yang telah Allah tetapkan, niscaya mereka tidak akan mampu. Seandainya mereka ingin mewujudkan sesuatu yang tidak Allah takdirkan, niscaya pula mereka tidak akan mampu. Kolam atau pena telah kering, maka tidak akan berubah sesuatu pun yang terjadi hingga hari kiamat. Apa saja yang ditakdirkan tidak akan menimpa seorang hamba, maka itu pasti tidak akan menimpanya. Begitu pula apa saja yang ditakdirkan akan menimpa seorang hamba, maka itu pasti tidak akan meleset sedikit pun. Setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Inilah kandungan hadis Nabi SAW tatkala berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketahuilah wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa law ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik
rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Baca. Ketahuilah, sekiranya umat bersatu untuk memberikan kemanfaatan padamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat padamu, kecuali berdasarkan ketetapan Allah bagimu. Sekiranya pula mereka bersatu untuk memberikan bahaya padamu, niscaya mereka tidak akan mampu membahayakanmu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Nah, artinya pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering, berarti takdir tidak bisa berubah lagi. Tadi ya, berubahnya takdir ada macam-macam maksud tadi. Bisa jadi urusan dipermudah, kemudian bisa jadi orang berdoa, ya takdirnya dimudahkan. Bisa jadi maksudnya adalah bawa berkah, diisi dengan ketaatan, kebaikan. Seperti dijelaskan tadi tentang silaturahim punya manfaat pada panjangnya umur dan tambahnya rezeki. Terus lihat poin 48. Nah, di poin 48 ini saya tidak kasih judul karena biasanya saya bantu dengan judul. Ya, ini saya luput. Walaupun di kitab asli memang tidak ada, saya tambahkan biasanya judul-judul kecil. Nah, sekarang langsung dibaca, saya baca dulu. Wa 'alal abdi ayya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli kainin min khalqihi faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubraman laysa fi naqidun wala mu'akibun wala mazilun wala mughayyirun wala naqisun wala zaidun min khalqihi fi samawati wa ardihi wa zalika min aqdil imani wa usulil ma'rifati wal i'tirafi bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyatihi kama qala ta'ala fi kitabihi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa qala ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura fawailul liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasiman wa ahdara linnadhari fi qalban sakiman laqadil tamasa bi wahmihi fi fahsil ghaibi siron katiman wa ada bima qala fi afakan athiman. Baca 48. Hendaknya seorang hamba yakin bahwa ilmu Allah telah mendahului segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Dia telah menentukan takdir dengan tepat dan tidak bisa dielakkan sedikit pun. Tidak ada seorang makhluk pun, baik di langit maupun di bumi, yang dapat membatalkan, meralat, menghilangkan, mengubah, mengurangi, ataupun menambah takdir yang telah ditetapkan. Itulah buhul ikatan keimanan dan dasar-dasar makrifat dan pengakuan terhadap keesaan Allah dan kerububiyahan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang artinya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya, dan firman-Nya yang artinya, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Celakalah orang yang membantah takdir Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi yang hatinya sakit tatkala membahas takdir. Dia telah mencari-cari dengan praduganya untuk membahas perkara goib yang telah Allah sembunyikan. Karena sebab perkataannya ini, akhirnya ia menjadi orang yang suka berdusta lagi memiliki banyak dosa. Ayat kata muhraman yang telah diikat dan dijanjikan, sakiman, sakit, afa dan kedustaan. Nah, jadi di sini masih membicarakan tentang takdir. Ya, ada kalimat yang penting di bagian akhir, celaka orang yang membantah takdir Allah. Juga bagian hatinya sakit setelah membahas takdir. Dia telah mencari goib. Berarti di sini ada kesimpulan takdir ini termasuk perkara goib. Terus penjelasan. Wajib diketahui bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala telah mendahului segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum Allah menciptakannya, baik secara global maupun terperinci. Allah betul-betul telah menetapkan hal ini dengan tepat. Tidak ada yang dapat membatalkan, mencegah, menghilangkan, atau mengubahnya. Juga tidak ada satu makhluk di langit atau di bumi atau di antara keduanya yang mampu mengurangi atau menambahnya. Bahkan segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala ketahui, telah Dia tetapkan atau takdirkan, juga telah mencatatnya. Ilmu ini merupakan perkara doruri, suatu keseluruhan dan konsekuensi keimanan. Ilmu ini juga merupakan usul atau landasan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dan merupakan konsekuensi dari pengikraran terhadap rububiyahnya atau ketuhanannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Coba lihat, ilmu ini merupakan perkara doruri.
dan konsekuensi keimanan. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang takdir. Berarti kalau mengingkari takdir, wah imannya masalah. Ilmu ini juga merupakan usul dalam mengenal Allah. Berarti orang juga dalam mengenal Allah harus beriman kepada takdir. Terus wa kana amrullahi qadaran maqdura. Baca artinya. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Sebagaimana terjadinya, Dia telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menciptakan perbuatan hamba. Setiap yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah takdir dan mendustakan sebagiannya, maka celakalah dirinya, karena dia telah mengingkari ilmu dan ketetapan Robnya. Celakalah pula orang yang memandang takdir dengan hati yang sakit, karena dia telah menyimpang dari jalan kebenaran. Dia telah berpegang pada sangkaan yang sakit atau keliru dalam membahas perkara goib dan mencari-cari rahasia yang telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya. Apabila seseorang berbicara dalam masalah takdir semacam ini, maka kelak dia akan menjadi orang yang suka berdusta. Oleh karena itu, seseorang tidak akan pernah mengetahui hakikat takdir yang sebenarnya selamanya. Dia juga berdosa tatkala dia mencari-cari ilmu yang kita diperintahkan untuk menjauhinya dan diperintahkan untuk menahan diri dari membahas dan mengungkapnya. Nah, dua kalimat terakhir itu digarisbawahi. Seorang tidak akan pernah mengetahui hakikat takdir yang sebenarnya selamanya. Termasuk takdir dalam hal kiamat juga tidak diketahui selamanya. Dia juga berusaha tatkala dia mencari-cari ilmu yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Jadi nggak usah cari-cari tahu gimana kiamat itu terjadi. Ada yang ungkap misalnya kiamat terjadi tahun 1500 Hijriah. Berarti tinggal berapa tahun lagi itu tadi? 59 tahun lagi. Ya kan? Akhirnya jadi pakar kiamat gitu. Ustadz hari kiamat. Ini bahasnya kiamat terus. Nanti bahas semuanya, nanti kaitannya konspirasi Yahudi lagi. Nanti ada segitiga, ada mata tengah Yahudi lagi gitu. Dajjal lagi. Apa-apa serba salah. Ya. Sudah sumber nggak jelas, pakai lagi ilmu yang nggak jelas dari ilmu orang kafir lagi tentang konspirasi Yahudi. Ya, cocok logi ya itu. Saya mau bilang tadi lupa tadi cocok logi. Ya. Apa bahasa Jawa ini apa cocok logi? Nah itu ada juga ilmu Jawa juga kayak gitu. Terus kesimpulan, Lauhul Mahfuz adalah benar adanya. Kolam atau pena juga benar adanya. Segala sesuatu telah dicatat sebelum diciptakan. Catatan tersebut tidak akan bertambah atau berkurang. Tidak pula dapat diganti dan dirubah. Setiap kehendak Allah pasti terlaksana, walaupun seluruh makhluk tidak menyukainya. Nah itu kalimat yang bagus. Setiap kehendak Allah pasti terlaksana, walaupun seluruh makhluk tidak menyukainya. Musibah turunnya turun, Allah takdirkan turun, walaupun kita benci. Break 1 menit.